kita sudah sampai di tempat budidaya ikan lele. Yuk kita langsung bertanya kepada orangnya yang membudidayakan ikan lele. Yuk sahabat Dai. Oke sahabat Dai, kita sudah ketemu dengan orangnya yang pengusaha budidaya ikan lelenya. Dan kita bertanya dulu namanya siapa dan tipsnya bagaimana. Oke Pak, Ya. selamat sore. Ya, sore. Dengan Bapak siapa? Darsono. Darsono ya. Dengan Bapak Darsono, tipsnya Pak bagaimana untuk membudidayakan ikan lele? Ya, jadi saya berbagi tips sedikit untuk budidaya ikan lele. Kebetulan saya di sini pelaku pembenihan juga pembesaran. Itu. Jadi mungkin kita lihat dulu untuk pembenihannya. Oke, kita lihat pembenihannya. Ya. Jadi ini tempat pembenihan kita. Ini sebenarnya tempat pembenihan untuk alternatif. Karena kebetulan musimnya hujan, jadi kita masuk di tempat pembenihan alternatif ini. Bibit lele yang sudah umur 1 minggu ini. Ini masih icuknya masih di dalam karena cuacanya lagi sangat dingin. Jadi untuk menambah penghangat karena heaternya di sini kurang, saya taruh icuk di sini. Jadi dia bisa bertahan. Ini kalau jumlahnya mungkin kisaran 30 ribuan ini. 30 ribuan ya Pak ya? Ya, 30 Luar biasa. ribuan. Jadi Ya. ini nanti berapa minggu kemudian Pak baru bisa diambil? Ini rencananya nanti mungkin dalam 1-2 hari ini dia harus dipindah karena sudah terlalu padat. Ya. Jadi ini sudah saya siapkan tempatnya. Tempatnya? Ya, di sana tempatnya itu. Oke, ternyata tempatnya ada di sana yang kelihatan. Jadi ini nanti untuk pendederan. Jadi di pendederan sini mungkin nanti sekitar 2 minggu nanti kita mulai sortir. Itu. Oke. Jadi dari pendederan biasanya kita itu 1,5 bulan nanti udah bisa masuk ke pembesaran. Nah, ini sudah masuk ke pembesaran. Pemekaran ya ini. Pemekarannya ya. Ini. Ya Allah. Ini ya pemekarannya. Ini. Ini ya. Luar biasa. Panen ya. Ya, kalau lihat contohnya sudah besar. Wow. Ya. Wow. Wow, luar biasa. Ya, kalau yang besar ini dia sudah Sudah diangkat Pak, bisa diangkat Pak, bisa diangkat. ya. Ya. Kalau yang besar gini ini karena arahnya untuk ke restoran untuk bakar-bakar. Oh, Ini sudah subhanallah. sekitar 5 bulanan ini. 5 Kalau yang bulanan ini, Pak ya. Tapi kalau yang kecil-kecil gini ini 3 bulanan. 3 bulanan ya. Ya, 3 bulan. Wow. Luar biasa. Sahabat ini luar biasa sahabat. Saya takut memegangnya karena kenapa? Karena ada durinya ya. Saya takut. Saya takut untuk pegang. Ini luar biasa. Kita tidak diberikan tips bagaimana cara membudidaya ikan lele itu sendiri. Ya, mungkin saya berbagi tips sedikit di sini berdasarkan pengalaman saya. Jadi mulai dari ini ya, kita mengambil indukan untuk pembibitan. Jadi kita harus bisa memilih di sini, artinya induk yang punya kualitas bagus. Ya, kualitas bagus. Itu biasanya kalau di BPI ada yang sertifikasi itu lebih bagus lagi. Tapi seandainya di daerah tidak ada yang sertifikasi, itu bisa dilihat dari postur. Gitu, dari posturnya. Artinya yang mendekati ideal untuk induk gitu. Nah, terus setelah nanti kita memilih indukan yang memiliki kualitas bagus, kita rawat di situ. Setelah benar-benar dia siap untuk dipijak, itu juga tidak boleh kita lupakan untuk ini perawatan bibitnya di Bibitnya, situ. perawatan Ya, bibitnya ya. larvanya. Larvanya. Ya. Jadi misalnya Pak, ketika misalnya kan ketika dia sudah berumur 2 minggu ya, Ya, 2 minggu atau 3 minggu, otomatis kan bibitnya butuh makan. ya, Biasanya kita berikan makanan berupa apa Pak? ya. Jadi dari mulai nelur pada saat kita pemijahan, dari mulai nelur nanti setelah 2 hari biasanya dia butuh makan karena dari 0 sampai 2 hari dia masih makan bawaan dari telur itu. Ya. Tapi begitu nanti makanan bawaan sudah nggak ada, biasanya sekitar 2 harian. 2 harian ya. Nah, kita kasih makan kutu air. Jadi di sini nih kolam ini sengaja saya kosongkan ini untuk produksi kutu air Ya. di sini.
Oh, jadi ini tempat kutu air Pak ya? Ya, untuk produksi kutu air. Produksi kutu Nah, air. jadi biasanya untuk satu kali periode gitu, kalau kita untuk bibit seperti tadi gitu ya, sekitar 30 ribuan Iya. itu biasanya ya kita butuh kutir mungkin sekitar 22 kilo bisa. Ya 2 kilo Pak ya. 2 kiloan bisa. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi kalau di situ ada cacing sutra, pakai cacing sutra bagus. Tapi kebetulan karena di sini sudah agak sulit cacing sutra, dan saya hanya menggunakan kutir. Nanti saya masuk ke pakan alternatif. Ya, Biasanya pakannya apa saja Pak yang kita kasihkan pakannya? pakan alternatif itu bisa dari fermentasi dari PF 100 kita fermentasi, itu juga bagus gitu. Iya. Nah, itu nanti dia sekitar 1 minggu dari kita kasih makan alternatif itu biasanya sudah mulai masuk ke PF 500. 500. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk PF 500, nah sudah, itu sudah aman. Gitu. Ya. Tapi Pak, misalnya ada tidak alternatif lain? Misalnya ketika pakannya habis dijual, ada tidak alternatif lain? Misalnya dari daun-daunan dijadikan pakan. Kalau lele saya rasa kalau untuk alternatif di daun kurang cocok Kurang sebenarnya. cocok ya? Ya, tapi seandainya tidak ada ya nggak apa-apa. Itu artinya cuma pertumbuhannya akan terganggu. Ganggu Ya, dari karena pertumbuhan, Pak ya. Lele ini kan dia jenisnya karnivora. Karnivora. Artinya ikan yang berjenis karnivora dia lebih cenderung ke komposisi pakan yang proteinnya tinggi. Protein Ya. tinggi Pak ya. Jadi kalau saya gunakan di sini setelah dari PF 500 naik ke PF 800, naik PF 1000 itu sudah siap tabur ke pembesaran. Oh, Itu gitu, dari Pak, ya? benih siap tabur ke pembesaran. Saya tinggal lanjut ke ini 781. Di 81 Pak ya. Iya. Berarti ternyata pertama adalah untuk membudidayakan ikan lele, yang pertama adalah pemilihan bibit, Pemilihan induk ya, pemilihan induk dulu ya. Oh ya, induk. supaya dapat bibit yang bagus. Oh ya, jadi Ya. pemilihan induk yang paling utama Pak ya. Ya, paling utama. Jadi tadi tempat yang di sana itu Pak, memang induk-induknya besar semua ya Pak ya. Di sana bobotnya rata-rata ya 1 ekor ya 2 kilo lah. 2 kilo Pak Ya, ya. untuk induknya. Oke. 2 kilo itu sudah, kalau di tempat induk saya sih udah lewati sortir induk gitu. Ya, jadi yang kedua tadi adalah setelah pemilihan induknya adalah Setelah masuk ke pemijahan, tinggal kita maksimalkan perawatan bibitnya. Perawatan Kalau bibit. saya maksimalkan untuk pakan alami dulu, kutu air. oh ya, Ya, jadi karena itu pengaruhnya bagus juga gitu. oh ya, jadi Ya, untuk pertumbuhan. Jadi yang kedua adalah adanya perawatan bibitnya, itu perawatan bibit ya Pak ya, Ya, betul. dengan memberikan pakan alami, yaitu Ya. adalah dengan menggunakan kutu air Minimal 1 minggu. 1 minggu ya. Nah, minimal. Minimal Paling- 1 minggu. Paling cepat kalau bisa 1 minggu. Ya, karena Sebelum kan masuk ke pakan alternatif yang pakan pabrikan itu. oke, Ya. sebelum dia masuk ke pakan pabrikan. Oke, sahabat dai, jadi itu. Kalau airnya Pak, kalau air bagaimana Pak airnya Pak? Nah, kalau air, kalau untuk apa bibit. Iya, untuk bibitnya. Nah, kalau untuk bibit saya akan lihat ke ini, ke apa? Keruan air. Keruan Kalau air. memang sampai masa kita keluarin ke pendederan itu airnya masih bagus, saya paling hanya menambah saja. Kenapa? Nah, saya kurangi, saya tambah. Nah, tapi kalau terjadi kualitas air yang memburuk ya biasanya saya hampir total saya ganti, paling saya sisakan mungkin sepertiga. 1 bulan Pak biasanya, kalau 1 kali panen Pak berapa ton Pak ya? Gimana? Eh, 1 hasil bulan? 1 bulan. Kalau Sat- misalnya panennya gitu. Oh, panennya. Kalau 1 bulan, kalau di sini rata-rata sih belum sampai ton kalau untuk 1 Iya. bulan gitu. Itu. Tapi di sini ya sekitar mungkin sampai 4-5 kintal gitu lah. 45 ya. 4-5 kintal. Luar biasa sahabat dai, ternyata kita melihat budidaya. Jadi para pecinta budidaya ikan lele, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Dan hasilnya ini, kalau kita mau lihat ini lokasinya sahabat dai, apa ya, artinya tidak terlalu mewah juga, tidak terlalu mewah, tapi Masih sederhana, masih sangat sederhana. sangat sederhana. Yang luar biasa tempatnya masih begini sahabat dai, sangat sederhana ya. Ini sangat sederhana tempatnya, tapi luar biasa hasilnya. Ya, Itu kebetulan kalau di sini harganya untuk pembesaran kan 40.000 per kilo, jadi Ya. agak lumayan. agak lumayan. Jadi pecinta ikan lele yang ada di
Timika ya, khususnya di Iya. Papua di Timika, yaitu ada di SP3 Jalan Hatta 1 SP3. Bisa mungkin berkunjung di tempat ini, atau bisa yang bagi yang minat untuk beli bibit yang ada di daerah Timika bisa menghubungi nomor 081 335 134 353 atau 085 244 520 158, tepatnya di distrik Kuala Kencana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya, terima kasih, berbaginya. sama-sama. Ya. Dan kita tadi sudah melihat ikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.